Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Seorang Raja Naga tidak bisa menikahi seorang penakluk. Seseorang tidak menghormati Raja Dewa Pedang Surgawi. Benar, hanya Winchester Conqueror yang benar, mereka adalah pasangan yang cocok. Seorang pendukung Winchester mencibir. Mereka tahu bahwa Winchester dan Harkrain sudah bersama sebelum meraih kesuksesan, bahwa mereka menikah meskipun tidak mengadakan upacara seperti yang dilakukan manusia. Jadi, mengapa Raja Dewa Pedang Surgawi mengusulkan pernikahan ini? Mari kita menetapkan tujuan di sini. Raja Dewa adalah pasangan yang cocok dalam hal bakat dan kemampuan. Seorang tokoh besar mendukung aliansi surga. Kalau saja dia layak, dia pasti memilih jalan penakluk. Ucapan yang lain dengan nada meremehkan. Hal ini menyebabkan banyak Raja Naga meloncat ke arahnya, mendorongnya untuk membela diri. Jangan menatap seperti itu, aku juga seorang Raja Naga. Agak aneh, tapi usulannya mendapat dukungan dari Yang Maha Kuasa. Leluhur kuno itu mengungkapkan satu poin penting. Yang mulia, keheningan menguasai suasana setelah ini. Semua orang, terlepas dari kesetiaan mereka, menarik napas dalam-dalam karena gelar ini. Supreme mungkin adalah yang terkuat dan paling menakutkan di dua benua teratas saat ini. Ya, penguasa naga pada umumnya dianggap lebih rendah dari para penakluk. Supreme adalah menyampaikan yang jelas. Mengapa Agung memihak Raja Dewa Pedang Surgawi? Seorang pakar bertanya, sudah saatnya untuk kedamaian dan kesetiaan. Seorang Raja Naga mengerti. Lagi, tapi kita jadi bebas setelah perjanjian itu. Seorang Raja Naga menjadi tidak senang. Sebelumnya, sang penakluk yang terberkati dan sekutunya berhasil mengalahkan aliansi surga dan Dao, sehingga terciptalah sebuah kesepakatan yang mencegah mereka memaksa pihak lain untuk memilih salah satu sisi. Berdasarkan perjanjian, para anggota memiliki kebebasan, artinya anggota Derace dapat bergabung dengan aliansi Dao, begitu pula sebaliknya. Seperempat suku, tanah suci, dan langit rendah semuanya sepakat untuk mengikuti aturan ini. Aturan ini juga berlaku bagi para penguasa Dao dan penakluk dari benua bawah. Itu adalah salah satu dari sekian banyak pencapaian sang penakluk terberkati, yang memberikan kebebasan dan stabilitas. Sekarang, segalanya berubah. Peraturan sang penakluk yang terberkati tidak berlaku lagi. Seorang Raja Naga khawatir, prinsip sang penakluk digantikan oleh Raja Dao Laut Pedang, aliansi ilahi akan menjadi lebih dekat dengan aliansi surga. Ras bersatu sekali lagi. Implikasi dari lamaran pernikahan ini menggemparkan kepadatan. Sementara itu, Li Qiye dan Jun Landu telah selesai makan. Jun Landu memberitahu seorang murid tentang paviliun dan pergi. Tuan, bagaimana kalau kita main satu pertandingan saja? Usul Jun Landu, dan dunia akan menjadi papannya. Li Qiye tersenyum padanya. Tidak ada yang terlalu berisiko, hanya permainan yang menyenangkan karena aku belum ingin kehilangan nyawaku. Landu buru-buru menolak. Baiklah, hanya pertandingan yang menyenangkan saja. Li Qiye tersenyum. Saat mereka hendak pergi, mereka melihat tornado yang menghancurkan udara dan berubah menjadi sosok. Aura penakluk lainnya meletus setelahnya. Penakluk pemburu angin, teriakan para leluhur. Pedang surgawi, hadapilah ajalmu. Winchester meraung dan segera menyerang para leluhur kuno dari pedang surgawi. Kekuatannya menghancurkan puncak-puncak gunung di sekelilingnya sambil menyebabkan para korban berteriak ketakutan. Dia benar-benar menyerang, kata seseorang. Mereka pantas mendapatkannya. Yang lain berkata karena ini adalah hasutan yang jelas. Aliansi surga sengaja memprovokasi kejadian itu. Jun Landu menggelengkan kepalanya setelah melihat ini. Bukankah ini berjalan sesuai rencanamu? Li Qiye mendengus. Rencana apa? Kita baru saja makan beberapa hari terakhir ini. Landu berpura-pura bingung. Benar, acara minum teh hari ini hanya kebetulan saja, kata Li Qiye. Benar-benar suatu kebetulan, kata Landu. Jika terjadi penyergapan, apakah kau akan ikut campur? Tanya Li Qiye. Tidak mungkin. Landu menandatangani kedua tangannya, saya tidak mungkin bisa menghentikan aliansi surga, itu harus Anda, Tuan. Li Qiye tersenyum dan tidak keberatan mengikuti arus. Tentu saja, tidak ada yang bisa dilakukan Landu jika dia tidak ingin ikut bermain.
Mereka kembali ke halaman dan duduk di bawah pohon osmanthus, bersiap untuk bertanding. Ketenangan kembali pada keduanya bersama dengan aroma pohon. Peristiwa dunia tidak relevan di sini. Sayangnya, sang penakluk pemburu angin menyela mereka, Tuan Landu, bolehkah saya masuk? Landu telah mendengar hal ini berkali-kali. Winchester datang setiap hari dan menanyakan hal yang sama dari luar pintu saat ia masih muda. Masuklah. Li Qiye menjawab karena Landu sedang memikirkan langkah selanjutnya. Winchester sangat gembira dan berlari masuk. Dia membungkuk kepada Li Qiye karena memberikan izin sebelum fokus pada pertandingan. Tuan-tuan, bolehkah saya masuk? Tanya pengunjung lainnya. Landu mengabaikan orang itu tetapi Winchester melirik Li Qiye untuk meminta izin. Masuklah. Li Qiye setuju lagi dan mengenali pengunjung ini, pria parubaya yang dilihatnya di Bear Mountain. Saya minta maaf karena datang tanpa diundang, kata pria parubaya itu dengan rendah hati. Winchester mengenalinya dan berdiri untuk membalas gerakan itu. Pria itu menatap papan dan menjadi emosional. Pertandingan ini istimewa karena momentum dan arus dunia tertahan di dalam kepingan-kepingan itu. Satu gerakan mencakup satu era dan triliunan kehidupan. Seseorang setidaknya harus menjadi pemain untuk berpartisipasi dalam pertandingan ini. Dia dan Winchester harus mengalihkan pandangan dan beristirahat karena pertandingan ini terlalu berat bagi mereka. Urusan dunia menyerupai permainan Go. Setiap gerakan mengandung kerumitan yang tak terlukiskan. Winchester Conqueror hanya dapat menganalisis sebagian kecil dari pertandingan. Melakukan lebih banyak berarti memperbaiki kerusakan mental yang serius. Sedangkan pria parubaya, ia berhasil menguasai seluruh papan sekaligus. Sayangnya, ia tidak dapat memahami rencana besar dan hanya dapat melakukan gerakan-gerakan kecil. Jun Landu mulai mengalami kesulitan dalam menavigasi pertandingan dan terjebak dalam kekuatan yang tidak terlihat. Setelah mengamati dan menyadari kekurangannya, lelaki parubaya itu menangkupkan browsing ke arah sang penakluk pemburu angin, "Rekan Tao, kamu dalam masalah. Saya meminta nasihatmu mengingat keadaan ini." Winchester mengerti. Sekolah pedang surgawi adalah anjing-anjing aliansi surga. Ini adalah anak panah yang ditujukan kepada Anda dan rekan Daois Harkrain. Kata pria itu. Saya sadar, kata Winchester. Perjanjian berkat tidak akan berlaku lagi, semua orang harus menentukan pilihan. Kata lelaki itu. Apakah ini juga merupakan kehendak aliansi Dao? Penguasa Dao ingin semua orang memilih satu sisi. Nada bicara Winchester menjadi dingin. Anda salah paham. Ini hanya mengingat situasi saat ini. Aliansi Dao tidak pernah dan tidak akan memaksa siapapun untuk melakukan apapun. Hanya saja jika ada yang membutuhkan bantuan, kami siap membantu. Ini berlaku untuk Anda saat ini, rekan Daois. Kata pria itu. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini, kata Winchester. Jangan terlalu waspada. Pria itu tersenyum, kami hanya ingin memberitahu Anda bahwa musuh dari musuh kita adalah sekutu. Harkrain dan aku tidak bermaksud terseret ke dalam kekacauan ini. Kami hanya mencari Dao, tidak berpartisipasi dalam konflik rasial. Pemburu angin mengguncang. Saya khawatir itu bukan keputusan Anda. Menurut pendapat saya, Supreme akan segera mengumpulkan sekutunya. Mereka yang tidak bergabung akan dianiaya, kata pria itu. Pengejar angin mengernyit. Lihat saja, rekan Daois. Mereka akan segera mengetuk pintu rumahmu, kata pria itu. Tidak apa-apa, kalau mereka mau berkelahi, mereka sudah mendapatkannya. Kami tidak takut mati, Winchester menjawab. Begitu ya, pola pikirnya sangat mengagumkan. Kata lelaki itu jujur. Sementara itu, kekuatan Winchester Hall. Sekte itu sudah berjaga-jaga dan gong peringatan terdengar di mana-mana. Penyusup, sebutkan nama kalian. Saudara pertama Winchester, Thunderspear Saintchild, memimpin para leluhur ke medan perang. Awan menghilang dan mereka melihat pasukan berkuda dengan pedang energi yang tak terkendali. Sinar-sinar itu menyatu dan membentuk segel di sekitar sekte mereka. Apa maksudnya ini, sekolah pedang surgawi? Teriakannya, apalagi kalau bukan darah ganti darah. Seorang leluhur kuno dari sana berteriak, penaklukmu telah membunuh murid-murid kami, maka kami akan membantaimu hari ini. Klang, sebuah formasi pedang muncul di atas. Pedang yang tak terhitung jumlahnya turun, menghancurkan segalanya di sepanjang jalan. Aktifkan. Thunderspear meraung dan memimpin murid-murid lainnya untuk menciptakan penghalang tingkat penakluk.
Dua buah sucinya menjadi cemerlang dan tersembunyi seperti kilat. Ia berubah menjadi dewa saat ia melemparkan tombaknya ke formasi pedang di atas. Ledakan. Banyak pedang hancur namun itu masih belum cukup untuk menghancurkan formasi penyerangan. Berita penyerangan itu menyebar ke seluruh benua bagian atas dan membuat semua orang khawatir. Para leluhur datang untuk menyaksikan pertempuran itu. Sekolah pedang surgawi menyerang aula pemburu angin tanpa peringatan apapun. Biasanya, dua kekuatan besar akan mengumumkan perang secara resmi terlebih dahulu. Ada proses sebelum mobilisasi sebenarnya. Serangan ini dianggap tercela dan rendah, tidak ada bedanya dengan penyergapan. Mereka akan menggigit siapapun setelah diberi perintah oleh Yang Maha Kuasa. Kata seorang jagoan dengan nada meremehkan. Faktanya, bahkan anggota Derace memandang rendah pedang surgawi karena perilaku tidak tahu malunya di masa lalu. Agar adil, penakluk Winchester membunuh beberapa leluhur kuno dari sana 2 hari yang lalu, ini darah ganti darah. Kata seorang leluhur kuno. Hah, mayoritas kedua belah pihak tidak setuju dengan komentar ini. Seorang penguasa naga dari aliansi surga muncul dan berkata, dunia tahu tentang hubungan tidak resmi antara pemburu angin dan penakluk Harkrain. Dia sudah memiliki pendamping Dao tetapi Raja Dewa Pedang Surgawi masih melamarnya. Siapa yang salah di sini? Mereka jelas-jelas mencoba menimbulkan kekacauan. Seorang tokoh besar lainnya menambahkan, ini ide agung, bukan ide mereka. Seorang anggota Heaven Alliance berbisik, sepertinya kelompok kita mendorong penyatuan. Fakta keberkahan kini tak ada bedanya dengan selembar kertas bekas. Keluh seseorang. Kenyataannya, beberapa dari Derace tidak menginginkan hal ini. Bagaimanapun, perjanjian tersebut memungkinkan semua orang untuk hidup dalam harmoni. Pembatalan perjanjian tersebut berarti kemungkinan kembalinya perang lagi. Menurutku, begitulah adanya. Penguasa Dao Laut Pedang mungkin sama agresifnya dengan yang tertinggi. Bisik yang lain, saya yakin Dao dan aliansi akan melakukan serangan balik. Mereka tidak akan hanya duduk dan melihat wilayah yang mereka ambil alih. Kata seorang leluhur kuno, itulah yang diinginkan surga dan aliansi ilahi. Saat pertempuran dimulai, mereka akan memiliki hak untuk menghancurkan perjanjian itu. Winchester dan Harkrain digunakan sebagai katalisator. Seorang Raja Naga berspekulasi, menyebabkan semua orang bernapas dalam-dalam. Sementara itu, Thunder Spear memimpin pasukannya dengan bantuan formasi untuk mematahkan pedang di udara. Semakin dia bertarung, semakin kuat dia jadinya. Dia tidak mengecewakan kepuasan saat genting ini. Mendering, amukannya disambut oleh tebasan dewa dari atas. Meskipun didukung oleh formasi besar, dia tetap tidak bisa menghentikan dan tersungkur ke tanah sambil muntah darah. Raja Pedang yang melambung tinggi. Penonton yang netral langsung mengenalinya. Para leluhur Winchester menjadi waspada karena lawannya memiliki 6 buah suci. Hancurkan. Sang Raja mengangkat tangannya dan menyalurkan energi pedang yang luar biasa untuk membentuk pedang surgawi. Tanah bergetar hebat sementara lawan mengaktifkan formasi pertahanan mereka semaksimal mungkin. Gemuruh, penghalang itu runtuh sebelum tebasan itu. Gunung-gunung hancur terlebih dahulu karena tingginya, lalu istana-istana pun runtuh. Tebasan itu cukup untuk menghancurkan sebuah sekte. Kata seorang penonton, mengandalkan penghalang penakluk saja tidak bisa menghentikan. Kukup, seorang lelaki tua berambut abu-abu melompat keluar dari salah satu istana. Rambutnya berkibar tak beraturan tertiup angin saat ia melepaskan 5 buah sucinya. Penguasa pemburu angin, kakak senior menyanyikan penakluk. Yang lain juga mengenalinya. Dia melantunkan mantra dan diselimuti cahaya keemasan, sama seperti seluruh sekte. Semua sinar berkumpul di sekelilingnya dan meningkatkan kekuatan ke tingkat berikutnya. Area di sekelilingnya retak karena tekanan. Diberkati oleh sang penakluk. Semua orang mengerti bahwa ini adalah kartu sebagai yang ditinggalkan oleh sang penakluk pemburu angin. Penguasa pemburu angin memberdayakan pemberdayaan ini dan 5 buah sakralnya untuk menghentikan tebasan yang datang. Ledakan. Setelah berhasil menghilangkan tebasan energi, dia meraung dan melepaskan pukulan surya terhadap raja. Ayo terima kematianmu. Sang raja tertawa dan memanggil lautan pedang untuk melawan pukulan itu. Raja itu cukup kuat. Seorang penonton memuji, meskipun Winchester Hall memiliki keunggulan lokasi, raja tidak memiliki masalah dalam melanjutkan serangan. Dia dikenal sebagai pemimpin anjing karena suatu alasan. Sejauh yang saya tahu,
Supreme bahkan pernah mengajarkannya sebelumnya sehingga dia tak terhentikan di level yang sama. Kata seorang penguasa naga, gemuruh. Meskipun Winchester Hall memiliki pemimpin yang terpuji, mereka tidak akan mampu bertahan lama melawan formasi pedang yang mengirimkan rentetan serangan ke bawah tanpa henti. Di mana Winchester Conqueror? Mengapa dia tidak kembali? Seorang tokoh penting dari The People khawatir, tidak ingin wilayah ini jatuh ke tangan Heaven Alliance. Itu akan menjadi awal invasi. Pada saat ini, di dalam pelataran kecil, alis Winchester Conqueror berkerut saat dia melirik ke langit. Ledakan. Penyerang lain melemparkan pedang langsung menembus penghalang dan hampir menusuk dada Winchester Lord. Raja Dewa Pedang Surgawi. Semua orang melihat seorang pemuda bersemangat tinggi turun dengan dunia yang cerah di belakangnya. Auranya sendiri menekan lawan dan membuat mereka muntah darah. Pemimpin pedang surgawi juga ada di sini. Seseorang berteriak, Raja Dewa Surgawi merupakan seorang jenius ulung, lebih muda dari sang penakluk pemburu angin namun sudah memiliki 7 buah suci. Di benua atas, penguasa naga dengan 12 buah bukanlah hal yang langka. Namun, usianya yang masih muda membuat prestasinya luar biasa. Hari ini aku akan menghancurkan Winchester Hall. Matanya berbinar seperti kilat, siap menghancurkan sekte lawan. Para anggota Winchester tidak tahu harus berbuat apa. Mereka harus melakukan segalanya untuk menghentikan Soaring Sword Monarch. Pendatang baru itu bahkan lebih kuat. Mereka butuh penakluk mereka sekarang, komentar para petinggi. Keluarlah, penakluk pemburu angin. Tantang Dewa Pedang Surgawi dengan keras. Mata Winchester Conqueror dipenuhi dengan niat membunuh. Rekan Tao, beritahu kami jika Anda butuh bantuan. Pria parubaya itu memanfaatkan kesempatan ini. Aku akan mengingatnya. Winchester berdiri dan membungkuk ke arah keduanya sebelum terbang ke udara. Ledakan. Aura penakluk yang tak henti-hentinya muncul di atas Winchester Hall. Tornado muncul di udara dan menghancurkan formasi pedang. Dengan lenyapnya formasi agung mereka, para ahli dari sekolah pedang surgawi tertangkap dan terkoyak oleh angin puting beliung. Penakluk. Para penyintas Winchester menjadi gembira. Semua orang menjadi tertarik dengan pertarungan antara penakluk 4 buah dan penguasa naga buah Saven ini. Perseteruan mereka telah terjadi sejak Raja Dewa Pedang Surgawi melamar sang penakluk Harkrain. Hanya satu orang yang akan keluar dari tempat hidup-hidup ini. Sayang sekali kau tidak ada di sini 2 hari lalu jadi aku tega membunuhmu. Penakluk Tornado Winchester sangat dahsyat. Winchester, aku hanya perlu membunuhmu dan kemudian aku bisa menikahi Harkrain. Sang Raja Dewa tertawa. Mati. Sang penakluk yang murka mengubah tangannya dan mengirimkan tornadonya ke depan. Lawannya berteriak perang dan memperbaiki formasi pedang mereka. Pedang-pedang raksasa turun dan menghancurkan banyak istana. Maju. Thunder Spear dan Winchester Lord menyusun kembali pasukan mereka dan mengaktifkan penghalang mereka. Gemuruh. Mayat-mayat jatuhan dari langit selama konflik. Kedua belah pihak menderita luka parah. Kelihatannya cukup seimbang. Seorang jagoan besar menarik napas dalam-dalam, tidak akan ada yang tersisa dari Winchester dalam kasus itu. Tidak apa-apa kalau tanahnya dirampungkan, karena selama penakluknya masih hidup, semuanya bisa dibangun kembali. Seorang leluhur mendesah sambil melihat kehancuran. Sayangnya, tidak ada pilihan lain bagi Winchester Hall karena ini adalah krisis eksistensial. Tidak, Winchester Hall tidak akan bisa bertahan lama, pedang surgawi masih menahan diri. Seorang Raja Naga berkomentar, benar, penakluk pedang surgawi belum bergabung dalam pertempuran. Kata seorang ahli dari Derace. Tiba-tiba, aura dahsyat menguasai medan perang. Ledakan, makhluk raksasa mengarahkan kakinya ke Soaring Sword Monarch. Ekspresi orang itu berubah masam dan menarik pedangnya untuk menahannya. Itu menciptakan ancaman yang luar biasa, tetapi dia masih terhuyung mundur beberapa langkah. Penonton akhirnya dapat melihat dengan jelas penyerangnya, seekor beruang raksasa. Penakluk beruang sejati. Kerumunan orang menjadi terkejut. Gunung beruang sejati hancurkan. Kupikir dia juga tewas dalam pertempuran. Seorang leluhur menarik nafas dalam-dalam. Semua orang mengira dia dibunuh oleh Soaring Sword Monarch, karena itu mereka terkejut melihatnya lagi hari ini. Terlebih lagi, dia memiliki 3 buah dao yang berdenyut di atas kepalanya saat ini. Meskipun demikian, 2 di antaranya relatif redup. 3 buah dao. Seseorang datang bersamanya karena dia diketahui hanya memiliki 1.
Banyak bawahannya dibantai dan tempat persembunyiannya selama 100.000 tahun dihancurkan. Amarah membawa keluar dari ambang kematian, balas dendam merangsang potensi daunnya. Sehingga ia memperoleh 2 buah sekaligus. Masih belum stabil, seorang Raja Naga berkata sambil melihat buah-buah yang mulai meredup. Peningkatan kekuatan itu harus dibayar dengan harga mahal. Itu membuatnya memiliki fondasi yang tidak stabil dan cedera serius. Satu-satunya target True Bear adalah Soaring Sword Monarch. Dia memasuki kondisi panik dan melancarkan serangan dahsyat. Memangnya kenapa kalau kamu punya 3 buah? Aku tidak takut padamu. Raja Pedang Terbang memasuki kondisi fokus dan melancarkan tebasan fenomenal. Hancurkan. Penguasa pemburu angin memanfaatkan situasi ini dan menusuk menembus segalanya, ingin menembus perut Raja Pedang melonjak. Dia sendiri tidak bisa menang, namun dengan bantuan True Bear, mereka berhasil menang. Gemuruh. Sayangnya, semakin lama pertempuran berlangsung, semakin hancur tanah itu. Waktu tidak menunggu siapapun. Jun Landu bergerak dan menenangkan kepalanya. Tidak hanya itu, ini adalah perlombaan melawan waktu yang krusial sekarang. Li Qiye bergerak tanpa membuang waktu sedetik pun, menempatkan Jun Landu dalam posisi yang sulit. Perlukah aku membantu? Tanya pria paruh baya itu. Apakah kalian siap untuk menyatakan perang terhadap Heaven Alliance? Jun Landu basah oleh keringat tetapi masih fokus pada papan. Pertempuran di Winchester akan segera berakhir tetapi pertempuran lain akan segera dimulai di tempat yang berbeda. Hal ini menyebabkan pria paruh baya itu menatap ke arah yang berbeda. Sekolah pedang surgawi sudah siap. Pria itu menjadi serius. Aliansi surga datang dengan persiapan. Apakah kalian akan bertempur di wilayah mereka dan melanggar perjanjian? Jun Landu tersenyum. Asalkan kedua penakluk itu mengucapkan kata itu. Kata lelaki itu. Siapa yang tidak tahu bahwa meminta bantuan sama saja dengan bergabung dengan aliansi Dao, artinya ekosistem harus membela anggotanya. Ini tidak berbeda dengan aliansi surga, meskipun dengan bentuk yang berbeda. Kata Landu sambil tersenyum. Apakah Anda punya ide yang lebih baik, Tuan Landu? Pria itu membungkuk. Tidak, masalah-masalah dunia tidak ada hubungannya dengan orang-orang malas sepertiku. Landu menggelengkan kepalanya. Pria itu tidak memberikan respon apapun setelah mendengar ini. Tidak dapat dielakkan selama pengadilan surgawi masih ada, antara konflik ras dan rakyat. Li Qiye membuat gerakan lain dan membuat Landu meringis. Benar, tapi kesempatannya belum datang. Aliansi Dao tidak bisa menggenggam tangan hanya dengan satu tangan. Pria itu tersenyum masam. Seret yang lain, aliansi kekaisaran, tanah suci, cakrawala kecil, dan puncak biru. Landu menarik napas dalam-dalam, mengalami saat-saat yang mengerikan dalam pertandingan itu. Saya sudah memakai banyak sepatu, tidak ada gunanya lagi. Keluh pria itu. Apa yang bisa saya katakan, fakta berkat memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya jelas, setiap orang memiliki lebih banyak kebebasan dan waktu. Di sisi lain, hal itu mencegah letak antara kekuatan tertentu, kata Landu. Baiklah, saudaraku, segala sesuatu tidak dapat membatalkan perjanjian ini. Pria itu berkata tanpa daya. Dalam hal hubungan, All Things merupakan keturunan Blaze sehingga dia lebih ragu-ragu untuk melepaskan perjanjian nenek moyangnya karena itu akan menjadi tindakan tidak berbakti. Aliansi Daomu harus lebih serius tentang ini. Landu bergerak dan bisa bersantai sejenak. Akan mudah jika makhluk-makhluk agung seperti Lord Landu dan Sir ikut serta. Semuanya akan menjadi mudah jika begitu. Pria itu berkata tanpa malu-malu. Landu bertindak seolah-olah dia akan jatuh dari kursinya. Tidak, terima kasih, saya tidak berguna, tetapi tentu saja, jika Anda meminta bantuan Tuan, maka itu akan menjadi mudah. Aliansi surga akan hancur, kamu kalah. Li Qiye mengambil langkah dan mengakhiri pertandingan dengan senyuman. Ekspresi Landu menjadi masam karena ini adalah akhir baginya. Hah, aku terus bicara dan teralihkan. Kata Landu, tapi saya rasa tidak ada masalah jika Anda serius. Tuan, apakah Anda ingin mengunjungi aliansi Dao sekarang? Pria itu bertanya lagi. Tidak, Li Qiye menolak. Dia akan maju kalau kamu bisa mengalahkannya dalam pertandingan, usul Landu. Pria itu telah memperhatikan dan tahu bahwa dia tidak punya peluang. Dia tersenyum canggung dan berkata, memiliki kesadaran diri adalah suatu kebajikan. Saya tahu bahwa kemampuan saya yang terbatas tidak dapat menangani pertandingan melawan Tuan. Jadi ya,
maksudmu aku tidak punya kesadaran sama sekali? Landu terkekeh. Tentu saja tidak. Pria itu berkata, Lord Landu telah keluar dari raga manusia dan tidak takut pada apapun, bahkan pada pertandingan setingkat ini. Memang menyenangkan mendengarnya meskipun itu hanya sunjungan. Landu berkata, tidak heran mengapa semua orang memuji kefasihanmu, mengatakan bahwa kamu dapat mencapai Dao hanya dengan itu. Tampaknya itu benar, saya hanya seorang pesuruh. Pria itu menggelengkan kepalanya. Kembali di Winchester Hall, pertempuran telah mencapai klimaksnya. Mendering, ayunan pedang surgawi Raja Dewa membelah langit dan membuat para dewa gemetar. Pedang itu mengiris dada sang penakluk pemburu angin namun tidak dapat membunuh karena buah daunnya yang tak tertembus. Dengan itu, Winchester membalas dengan meninju dan menghancurkan penghalang pedang sang Raja Dewa. 7 buah suci itu mekar dengan indah tetapi tidak dapat dihentikan. Mereka hancur berkeping-keping dan sudah terlambat bagi sang Raja Dewa untuk melarikan diri dari takdirnya yang sebenarnya. Winchester berhasil meninju dada lawannya dan menyelamatkannya dari dunia ini. Bam! Mayat itu jatuh ke tanah. Winchester juga jatuh ke tanah tetapi akhirnya berdiri. Dia mengharapkan darah tetapi masih berdiri di sana dengan bangga setelah mengalahkan saingannya yang kuat. Sementara itu, True Bear menelan lautan pedang dan mencoba menggigit Soaring Sword Monarch. Winchester Lord juga melepaskan serangan petir yang diresapi energi emas ke arahnya. Yang terakhir kelelahan karena bertahan melawan 2 musuh yang kuat. Dia menusukkan pisau dan menusuk mulut True Bear tetapi sayangnya, Winchester Lord menembus pertahanan dan payudara. Karena kerusakan ini, ia kehilangan fokus dan True Bear semakin mendekat, menggigitnya. 6 buah sucinya terbang menjauh dengan takdir sejati di tengahnya. Celakanya, True Bear dan Winchester Lord mengejarnya, dan akhirnya menghancurkan ke-6 buah tersebut dan nasib sebenarnya. Cedera dan ketidakstabilan True Bear semakin parah. Dia mengeluarkan suara keras sebelum menghilang di cakrawala. Kehilangan 2 pemimpin membuat pedang surgawi berantakan. Thunder Spear memanfaatkan ini untuk melakukan serangan balik. Semangat mereka melonjak setelah melihat begitu banyak anggota tersesat. Lawan mereka mulai berlari menyelamatkan diri. Sayangnya, tidak ada belas kasihan yang ditampilkan saat Winchester Hall mengejar dan membunuh sebanyak mungkin orang, menambah lebih banyak mayat untuk menyuburkan tanah mereka. Winchester Hall menang. Seorang penonton berkomentar, "Ya, tapi berapa biayanya?" Yang lain bergidik, "Sekolah pedang surgawi jauh lebih kuat dari ini. Raja pedang suci dan penakluk pedang surgawi tidak muncul atau itu akan menjadi sepihak." Winchester Conqueror hampir tumbang dalam pertempuran dan mereka menang hanya karena True Bear Conqueror. Jika tidak, Soaring Sword Monarch akan membunuh Winchester Lord dan itu akan menjadi akhir bagi Winchester Conqueror juga. Dia tidak akan mampu melawan 2 penguasa naga. Teratas sendirian, sang penakluk pemburu angin memasuki pelataran lagi dan berkata, "Maafkan saya karena butuh waktu lama. Luka-lukamu akan membutuhkan waktu lama untuk pulih." Jun Landu menggelengkan kepalanya. "Sepele dalam gambaran besar," kata Winchester, masih tersenyum setelah tertusuk di dada. Li Qiye mengangkat satu tangannya dan melepaskan cahaya primordial ke dalam luka. Klang! Hukum yang rumit menjahit luka itu agar sembuh sempurna. Bahkan bekas luka pun tidak terlihat. Energi sejati kekacauannya mengalir normal sehingga tidak ada masalah internal. Dia kembali ke puncaknya hanya dalam beberapa detik. "Terima kasih, bangsawan muda." Dia sangat gembira sambil berbaring. "Jangan berterima kasih terlalu cepat, pertempuranmu baru saja dimulai. Saya tidak yakin apakah Anda bisa bertahan." Li Qiye tersenyum dan melirik ke arah paviliun Night Rain. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terjadi dan hujan pun berhenti. Harkrain Conqueror melesat ke udara dan tidak menahan diri sedikit pun, menekan semua kekuatan yang lebih lemah. Gong peringatan berbunyi ketika para leluhur kuno memutuskan untuk mundur dari sekte tersebut alih-alih melawannya. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Yang lain memperhatikan perkembangan ini. "Pedang surgawi, tinggalkan Night Rain sekarang atau aku akan membunuhmu meskipun itu hal terakhir yang akan kulakukan." Harkrain berteriak, tidak mengalah sedikit pun. Niat terjadinya meliputi wilayah itu. Semua orang dapat melihat tekadnya dan mereka mengerti mengapa dia memerintahkannya. Berdengung, pedang surgawi muncul di udara dengan dao agung yang melayang di sekitarnya. Semua orang membeku saat melihatnya dan merasakan gunung-gunung menimpa mereka.
Mereka tidak dapat berdiri lagi setelah beberapa detik. Harkrain mengerutkan kening dan menciptakan pedang tsunami, mendorongnya ke atas melawan satu pedang. Ini mengurangi tekanan dari pedang surgawi dan memungkinkan orang bernapas lagi. Maju, para leluhur Night Rain akhirnya bisa bergerak lagi dan membantu evakuasi. Para petani netral yang masih berada di sekitar area tersebut harus waspada. Mereka menyadari bahwa pertarungan yang dahsyat tidak dapat dihindari dan sudah waktunya untuk melarikan diri. Rekan Daois Harkrain, tidak perlu ada kekerasan. Sebuah suara yang disertai dengan pedang Dao memecahkan wilayah tersebut, mampu membasmi apapun yang terperangkap di dalamnya. Kenangan hujan, dia meraung dan melangkah maju, meninggalkan jejak-jejak di belakangnya. Pergerakan temporal ini memungkinkannya untuk lolos dari pedang Dao. Dia memasang ekspresi serius, tidak berani meremehkan musuh. Seorang pria setengah baya berpakaian putih berdiri di bawah pedang surgawi. Entitas kedua itu tampak menjadi satu. Di antara bendera itu terdapat tanda-tanda surgawi dengan cahaya keemasan, membuatnya tampak luar biasa seperti dewa pedang. Nenek-nenek moyang sekolah pedang surgawi. Penonton dari jauh mengenalinya, seorang penakluk dengan 6 buah dao. Aku hanya mengundangmu untuk melakukan perjalanan ke Heaven Alliance, tidak perlu melakukan ini. Ujarnya, tidak heran mengapa dia tidak menjadi bagian dari serangan di Winchester Hall. Seseorang berkomentar, semua orang tahu tentang hubungan antara Winchester dan Harkrain Conqueror. Sayangnya, dia sibuk dan tidak bisa datang membantu. Ditambah lagi, ini juga menjadi alasan masalah bukan pertanda baik. Saya tidak tertarik dengan aliansi surga. Jawabnya, kalau begitu, aku minta maaf atas kekasaranku. Niat pedang pria itu berkumpul dan membentuk sebuah wilayah, mengelilinginya sepenuhnya. Ambil saja, aku sudah siap. Ucapnya dingin. Kau tidak cukup kuat untuk menjadi lawanku, rekan Daois. Berpikirlah dulu sebelum bertindak. Gegabah. Dia menggelengkan kepalanya. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Tampaknya dia tidak akan menunjukkan belas kasihan begitu pertempuran dimulai. Pertarungan ini jauh dari kata seimbang, tidak ada yang bisa mengatasi perbedaan dua buah dao. Apa yang akan dia lakukan? Seorang jagoan khawatir. Pedang surgawi sedang konyol. Seorang leluhur menjadi marah, hujan malam tidak memiliki permusuhan dengan pedang surgawi, mengapa mereka melakukan ini pada orang-orang mereka sendiri? Mungkin karena lamaran pernikahan yang gagal. Seseorang berkata dengan polos, tidak, itu hanya untuk pertunjukan. Seorang Raja Naga menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, itu bukan ide penakluk pedang surgawi, Supreme adalah orang di balik ini. Benar, ini adalah momen yang sangat penting. Dengan menggerakkan Winchester Conqueror, Heaven Alliance mampu mendorong masalah ini ke tahap selanjutnya. Jika keduanya berada di ambang kematian, akankah Dao Alliance akhirnya mengambil tindakan untuk menyelamatkan mereka? Yang Mulia ingin menghancurkan perjanjian terberkati. Ini adalah cara untuk membuat aliansi Dao mengambil tindakan terlebih dahulu. Seorang leluhur memahami seluk-beluk situasi tersebut. Saya yakin surga dan aliansi ilahi telah mencapai kesepakatan. Itulah satu-satunya alasan di balik langkah ini, mereka siap. Seorang tokoh besar dari Derace mandi. Mayoritas Derace juga tidak menginginkan hal ini terjadi karena kekurangan manfaat dan potensi jatuhnya korban. Sayangnya, tidak ada yang bisa menghentikan kondisi baru tersebut. Anda saja, penakluk prinsip masih berkuasa. Seseorang mengeluh karena pemimpin baru Divine, Swordsi Conqueror, sepertinya menyanyikan lagu yang sama dengan Supreme. Mengapa mereka ingin membatalkan perjanjian itu sekarang? Tanya seorang petinggi. Entahlah, aku penasaran bagaimana reaksi Dewa Dao terberkati. Jawab seorang Dewa Naga. Benua atas masih belum mengetahui tentang situasi genting yang dialami oleh Dewa Dao terberkati. Winchester Conqueror memperhatikan pertempuran itu dan langsung berdiri. Kau mau pergi? Tanya Jun Landu. Harkrain tidak akan menang, aku akan bertarung bersamanya. Winchester melompat ke udara tanpa menoleh ke belakang, siap mati jika perlu. Rekan Tao, sampaikan kata-katamu dan aliansi Dao akan menawarkan dukungan kita. Kata pria paruh baya itu. Masih merekut sampai sekarang. Li Qiye mendengus. Gigi terasa dingin tanpa bibir, kami tidak punya pilihan lain karena Supreme yang memaksakannya. Jawab lelaki itu, dia menunggumu bergerak, menyatakan perang, dan sekutunya sudah siap. Kata Jun Landu, saya tahu,
Tapi kami akan bertindak jika rekan Daois pemburu angin meminta bantuan. Pria itu mendesah. Jun Landu tidak menjawab sementara Li Qiye melirik pertarungan dan berkata, pertunjukannya sudah dimulai. Ledakan. Sang penakluk pemburu angin menerobos wilayah pedang dengan tornadonya, sebuah pintu masuk yang sangat mencolok. Pedang surgawi, jika kamu ingin bertarung, kami akan menghiburmu. Dia tertawa dan berkata sambil memegang tangan Harkrain. Mereka saling memandang, mengatakan kepada satu sama lain bahwa bahkan kematian tidak dapat memisahkan mereka. Penakluk pemburu angin telah tiba. Penonton terkesima dengan kecepatan pemulihannya. Di mana luka itu? Orang-orang besar itu jelas melihat dada tertusuk tadi. Cinta mereka sejati. Sebagian besar menjadi cemburu. Beginilah seharusnya sahabat Dao, dalam hidup dan mati. Seorang Raja Naga berkomentar, menyadari bahwa mereka telah bersama sejak muda. Para penguasa naga melihat mereka berpegangan tangan dan berpikir bahwa hal ini agak langka. Berapa banyak yang beruntung menemukan cinta seperti ini? Hal ini khususnya sulit bagi para bangga karena tidak semua orang memiliki bakat yang sama dalam hal Dao. Beberapa orang pernah memiliki kesukaan yang sama hanya ingin salah satu dari mereka meninggal lebih awal. Bagi para penakluk, mereka cukup berbakat untuk tidak khawatir tentang hal ini. Saat ini, mereka memiliki kesempatan untuk mati bersama. Anda datang tepat waktu, rekan Daois pemburu angin. Datanglah bersama rekan Daois Harkrain ke aliansi surga, kami menyambut Anda berdua dengan tangan terbuka. Sudahlah, angan-angan saja, kami tahu pengkhianatanmu. Hari ini, kami akan membunuhmu atau mati dalam pertempuran. Ucap Winchester dingin. Itu membuat kita dalam posisi yang sulit. Kami lebih suka kalian berdua bergabung dengan kami, tanpa cedera. Tiba-tiba ada yang angkat bicara. Petik 2 tanda seru petik 2. Mata Winchester dan Harkrain berbinar setelah mendengar suara baru ini. Ada orang lain di sini juga. Kerumunan itu memburuk setelah mendengar ini. Bergabunglah dengan Heaven Alliance dan lupakan masa lalu. Pembicara itu diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan. Dia memiliki tanda surgawi seperti penakluk pedang surgawi. Para penghuni surga merasa garis keturunan mereka sendiri sedang dihancurkan dan harus menunjukkan ketundukan. Raja Pedang Suci, banyak yang berteriak, setara dengan sang penakluk pedang surgawi. Seorang jagoan menarik napas dalam-dalam. 9 buah suci, semua mata tertuju padanya. Dia adalah leluhur kuno terkuat dari sekolah pedang surgawi dan memiliki garis keturunan kuno. Jadi, dia sebenarnya lebih kuat daripada mereka yang berada pada tingkat dataran rendah yang sama. Sekarang inilah kekuatan tempur pedang surgawi yang sebenarnya. Yang Maha Tinggi adalah satu-satunya yang dapat diperintahkan kepada mereka untuk melakukannya karena tidak ada perseteruan yang terjadi. Seorang anggota terkenal berkomentar, ini sepertinya menjadi akhir perjalanan bagi Winchester dan Harkrain Conqueror, entah mati atau menyerah. Semua orang mengerti bahwa keduanya tidak memiliki peluang untuk menang. Cukup omong kosongnya, mari kita mulai. Winchester tidak ingin memperpanjang ini. Rekan-rekan Tao, kekeraskepalaan kalian akan menjadi akhir bagi kalian. Aura suci Raja Pedang Suci berdenyut keluar. Pedang Dao dan aura sucinya menyatu. Apapun yang menyentuh cahaya juga diserang oleh pedang. Dua pendekar pedang papan atas dari benua atas hadir. Ini benar-benar meningkatkan Dao mereka saat digunakan secara bersamaan. Mati. Winchester mengangkat kedua tangannya dan memanggil angin dan awan, yang berpuncak pada badai mengerikan berbentuk naga. Naga itu melingkarinya dan melepaskan kekuatan naganya. Celakanya, pihak lawan tidak merasakan apapun, sebab pedang surgawi dengan mudah menghalangi badai itu. Naga yang bangkit. Winchester melancarkan serangan pertama dan naga badai melesat maju, menghancurkan segalanya sepanjang jalan. Sasarannya adalah sang penakluk pedang surgawi, yang ingin menghancurkan wilayah pedangnya. Ia menghancurkan semua hukum di depannya dan juga penghalang pedang. Sang penakluk pedang surgawi mengerutkan kening dan mengurung udara, menembus jalinan kenyataan. Dari celah itu muncul kekacauan tak berujung dan afinitas yang tidak stabil. Pedang surgawi di dalam domain pedang dengan mudah membelah naga itu menjadi dua bagian. Meskipun demikian, naga energi itu tidak berhenti dan kilatan petir melesat keluar dari kepalanya yang terpotong-potong. Ledakan, petir itu terjadi dan semua petir menyambar ke arah pedang surgawi. Hancurkan,
Dia meraung dan mengacungkan pedangnya secara horizontal untuk menciptakan warna biru, mencegah apapun untuk menembusnya. Hal ini tidak hanya menghentikan rentetan petir. Kekuatan fisiknya saja menyebabkan Winchester kelaparan darah. Adapun Harkrain, dia menyerang pada saat yang sama. Dengan kekasihnya, sayangnya, Raja Pedang Suci sudah siap dan memanfaatkan wilayah sucinya. Pedang Maha Kuasa, dia mengeluarkan teknik khusus untuk memisahkan pasangan itu. Beberapa saat yang lalu, mereka berdiri bersama dengan jari-jari mereka saling bertautan. Saat ini, tebasan itu menciptakan banyak dimensi di antara mereka. Ekspresi Harkrain berubah masam dan membentuk mudra. Tetesan air hujan di langit berkumpul bersama untuk mengubah waktu dan ruang. Pengubah ruang, serunya dan mengubah tetesan hujan menjadi pedang raksasa sebelum melemparkannya ke belakang. Hal ini mengejutkan para penonton karena pedang suci raja berada di depannya. Pedang-pedang itu sama sekali tidak mengenai sasaran. Namun, entah bagaimana mereka muncul di belakangnya, siap menusuk jantungnya. Selama sepersekian detik ketidakstabilan waktu ini, dia muncul di belakangnya juga untuk memberikan pukulan yang mematikan. Tetesan hujannya sepertinya mampu memutarbalikkan jalinan waktu dan ruang, membuatnya sulit menghindari serangannya. Meskipun demikian, Raja Naga 9 Buah itu tidak panik sama sekali. Meskipun dia tidak benar-benar melihat pedang-pedang muncul di belakangnya, dia merasakan bahaya dan menciptakan penghalang pedang yang tersebar di 3000 dunia. Gemuruh, ini berhasil menghentikan dorongan dan mendorong ke depan. Dia pun tidak dapat menghentikan dan menghentikan, berlumuran darah. Mereka berdua kalah. Penonton menyaksikan hasilnya. Meski baru pertama kali bertarung, baik Winchester maupun Harkrain mengalami cedera serius. Ini mungkin hari terakhir mereka. Mereka tahu bahwa melarikan diri pun tidak mungkin. Mereka disegel oleh wilayah pedang dan aura suci. Belum terlambat untuk mengubah pikiran. Gerbang aliansi surga masih terbuka, kata penakluk pedang surgawi. Bergabunglah dengan kami. Nada bicara Raja Pedang Suci jauh lebih agresif. Di mata para pembudidaya biasa, Harkrain dan Winchester Conqueror hampir tidak terkalahkan. Sayangnya, mereka masih tidak dapat mengendalikan nasib mereka sendiri saat berhadapan dengan raksasa yang dikenal sebagai Heaven Alliance. Kebanyakan orang hanya merasa iri dan hormat kepada kedua penakluk itu. Sayangnya, mereka akan mati di sini hari ini, nasib yang sungguh tidak pantas. Satu-satunya yang mereka inginkan adalah menjalani hidup sesuai keinginan mereka. Kini, Heaven Alliance akan menjadikan mereka contoh. Hal ini membuat semua penguasa naga di sekitar ketakutan. Beranikah mereka menolak seruan keras dari aliansi surga? Melakukan hal itu berarti akan terjebak di jalan yang sama dengan kedua penakluk ini. Supreme memang pemimpin yang menakutkan. Mereka juga mengeluhkan betapa kejamnya takdir, tidak melakukan apapun kecuali berlatih seumur hidup hanya untuk tunduk pada keinginan orang lain. Bahkan para penakluk tidak memiliki kebebasan untuk hidup. Penakluk hanyalah pemula di jalan. Seorang penguasa naga menggumamkan kalimat ini dan merasa putus asa. Jika para penkluk sendiri terbelenggu oleh arus dunia, bagaimana dengan para penggarap yang lebih lemah? Saat mereka dipisahkan oleh banyak dimensi, mereka saling menatap dan membisikkan sesuatu yang tidak diketahui. Keduanya melakukan mudra dan waktu pun berhenti. Satu-satunya hal yang terungkap adalah kata-kata manis mereka satu sama lain. Gerakan tangan dan kata-kata mereka identik. Hal ini menciptakan keadaan harmonis antara duo tersebut dan dunia itu sendiri. Berdengung, waktu tetap membeku sementara dimensi-dimensi saling menumpuk, meniadakan jarak. Keduanya muncul bersama lagi, tak terpisahkan. Harmoni Dao, teriak keduanya serempak. Gemuruh, buah Dao mereka muncul dan berkumpul bersama, membuat banyak orang merasa seolah-olah kedua penakluk itu adalah satu perpaduan yang sempurna. Buah-buah itu mengendalikan satu Grand Dao Agung dan takdir sejati, menjadi sesuatu yang mirip dengan penaluk 8 buah. Aura makhluk baru itu melenyapkan segala sesuatu yang ada di dalam kehutanan. Ambil kembali. Pedang domain penakluk pedang surgawi dan aura suci Raja Pedang Suci tidak dapat lagi menghentikan entitas baru itu. Menekan. Keduanya berteriak dan menyampaikan lebih banyak kekuatan, ingin menguasai keadaan. Sayang, kekuatan 8 buah itu dengan mudah memamerkan domain dan aura, membuat kedua petarung terpental. Pembalikan ini mengejutkan banyak orang. Itu benar-benar sebuah keajaiban,
dua Grand Dao yang berbeda menyatu dengan sempurna. Ini seharusnya tidak mungkin terjadi karena perjalanan setiap orang berbeda. Faktanya, menggabungkan Grand Dao bersama-sama seharusnya menghasilkan kehancuran bersama. Bagaimana mereka berdua bisa berubah menjadi penakluk 8 buah? Ini bukan lagi teknik kombinasi. Seorang Raja Naga terkesiap, penggabungan Dao yang sangat sempurna. Kerumunan itu belum pernah melihat fusi Dao yang berhasil sebelumnya, apalagi pada level ini. Hanya sepasang kekasih yang siap mati untuk satu sama lain yang bisa melakukan hal seperti ini. Seorang pria kaya berkata dengan nada iri. Semua orang memberikan bagian jiwa mereka yang sempurna, tetapi tidak pernah berada. Perpaduan yang sempurna tidak ada bedanya dengan perjanjian antara dua jiwa. Nasib mereka sebenarnya telah menyatu, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan. Sang penakluk pedang surgawi dan Raja Pedang Suci meninggalkan blokade mereka dan melarikan diri. Saat entitas yang menyatu itu mencoba meraih mereka, matahari yang menyilaukan tiba-tiba muncul di samping mereka. Kekuatannya yang tak terbatas benar-benar berhasil mematahkan penyatuan mereka. Kehendak surga, Winchester dan Harkrain menyadari kekuatan yang tak terhentikan ini. Sayangnya, mereka tidak menemukan cara untuk mempertahankan fusi mereka selamanya, entah itu karena keterbatasan internal atau gangguan eksternal. Berdengung, awan hitam tiba-tiba muncul dan menutupi sinar matahari yang menyilaukan. Ledakan, semua orang merasa seolah-olah langit tengah terkurung oleh awan hitam. Sebuah tekanan yang mirip dengan tangan tak terlihat menjangkau kedua penakluk itu, cukup untuk melenyapkan leluhur kuno atau penguasa naga manapun. Kekuatan ini melampaui apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Tekanan ini terasa seolah-olah berasal dari surga. Seorang kaisar kuno, leluhur kuno dan raja naga menjadi waspada. Makhluk yang menyatu itu bisa saja melawan kekuatan ini, tapi sayang, mereka telah terpisah dan kekuatan mereka berkurang drastis. Mereka berseru dan mengeluarkan energi kekacauan sejati mereka untuk menghentikan awan hitam namun malah mengalami cedera serius. Mendering, sang penakluk pedang surgawi dan Raja Pedang Suci kembali, mengaktifkan domain dan aura mereka sekali lagi. Awan hitam perlahan menghilang dan matahari kembali. Sungguh kaisar yang luar biasa. Semua orang mengerti bahwa ada orang lain di sini untuk mendukung sekolah pedang surgawi. Ini semua bagian dari rencana. Yang lain menarik napas dalam-dalam. Sekarang benar-benar tidak ada harapan lagi. Seorang leluhurnya, kaisar tidak ada di sini untuk mereka, melainkan untuk mencegah atau membunuh bala bantuan. Seorang penguasa naga tingkat atas berkata dengan ekspresi serius. Yang lain setuju dengannya. Ini menjelaskan bahwa aliansi surga yang bertanggung jawab, bukan sekolah pedang surgawi. Rencananya adalah untuk menangkap kedua penakluk itu dan menjatuhkan siapa saja yang berani datang menyelamatkan mereka. Kaisar yang mana? Beberapa leluhur kuno mendongak ke udara. Celakanya, sang kaisar menyelimuti awan hitam, dan tidak mau mengungkapkan identitasnya. Rekan-rekan Tao, seperti yang kalian lihat, kalian tidak akan meninggalkan tempat ini tanpa menyerah. Sang penakluk pedang surgawi kembali. Situasinya menjadi sama seperti sebelumnya, para penakluk tidak mampu menahan dua wilayah tertentu. Setelah dipisahkan secara paksa oleh kehendak surga, mereka tidak dapat menyatu dalam waktu singkat. Saat ini, mereka bergantung pada buah dao mereka untuk tetap hidup karena tubuh fisik mereka tidak dapat menahan tekanan. Saya rasa ini sudah berakhir. Sebagian besar bersiap untuk hal terburuk. Sebagian besar penonton memiliki kesan yang baik terhadap para penakluk, baik dari rakyat maupun ras. Kisah asmara mereka dipandang sebagai kisah yang menakjubkan, semua orang ingin mereka menjalani kehidupan yang baik bersama. Sebaliknya, mereka juga tidak menyukai pedang surgawi atas tindakan mereka saat ini. Beberapa orang berharap bahwa seorang yang kuat dan kuat akan datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Ini bukanlah akhir dari kisah mereka. Menyerahlah, sekarang atau tidak sama sekali. Teriakan Raja Pedang Suci dengan keras. Dalam mimpimu, kami tidak akan pernah tunduk pada Heaven Alliance meskipun itu berarti mayat kami berada di sini. Pemburu angin tertawa. Terserah kau saja. Sang penakluk pedang surgawi kehilangan kesabaran dan 6 buah dao miliknya pun bersinar cemerlang. 9 buah suci milik Raja Pedang Suci juga meledak dengan terang. Intensitas yang meningkat menyebabkan kedua penakluk itu mengencerkan darah. Tulang-tulang mulai rusak, tidak mampu menahan tekanan yang terus-menerus.
Meski begitu, mereka tetap berpegangan tangan dengan penuh cinta di mata mereka. Mereka tidak menyesali apapun karena mereka masih bersama di saat-saat terakhir, terbukti dari senyum di wajah mereka. Hal ini membuat beberapa orang hebat menangis. Mereka menghargai cinta yang tidak dapat mereka peroleh meskipun telah hidup selama berabad-abad. Seseorang tidak dapat meminta lebih dalam hidup. Jangan biarkan ini berakhir seperti ini, ini tidak boleh berakhir seperti ini. Bahkan seorang tokoh berpengaruh dari Heaven Alliance pun berdoa dalam hati. Di halaman kecil, Li Qiye dan Jun Landu memainkan pertandingan lain sementara pria parubaya itu menonton pertarungan. Yang terakhir mendesah, mengetahui bahwa ini akan menjadi akhir bagi kedua penakluk itu. Hah, kenapa aku begitu lemah di generasi ini? Li Qiye menghela napas dan berkata, selalu ingin meneteskan air mata. Dengan itu, dia mengambil satu bagian dan melemparkannya ke depan, mengirimkannya melalui seluruh dimensi. Ledakan, domain pedang dan aura suci langsung hancur karena kekuatan dahsyat benda itu. Pedang surgawi dan pedang suci terangkat dari kaki mereka sebelum terhuyung mundur, tidak dapat menstabilkan diri. Keduanya merupakan darah. Ya, perkembangan yang tak terduga ini mengundang sorak-sorai dari para penonton. Bersambung.